Kebun Dolo Ilir dibuka oleh bangsa Belanda dengan nama Namlotse Vennootschap Hans Vereniging Amsterdam pada tahun 1915 yang ditanami komoditi serat nanas dan serat pisang. Pada tahun 1958, unit usaha Dolo Ilir mulai dikelola oleh bangsa dan dialihkan menjadi kelapa sawit yang dikonversi secara bertahap dan selesai pada tahun 1974. Unit usaha Dolo Ilir berada di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dan Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Merawan, dengan luas 7.348,81 hektar. Manajemen pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Pemupukan. Pemupukan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Salah satu pupuk yang digunakan yaitu NPK dengan dosis setengah kg per pokok. Penyemprotan apogonia. Penyemprotan apogonia dilakukan untuk pengendalian hama apogonia. Penyemprotan ini dilakukan menggunakan bahan aktif deltametrin dengan dosis 50 cc per hektar dicampur air 10 liter dengan menyemprot seluruh permukaan daun tanaman sawit. Penyemprotan Oryctes. Penyemprotan ini dilakukan menggunakan bahan aktif sipermetrin dengan dosis 100 cc per hektar dicampur air 10 liter. Penyemprotan difokuskan pada pupus atau tajuk tanaman. Kastrasi. Kastrasi merupakan suatu kegiatan membuang semua bunga jantan dan bunga betina yang masih menutup atau membentuk dompet. Dimulai menghasilkan bunga atau buah pada umur 5-30 bulan dengan pusingan 1 bulan sekali. Assisted pollination. Kegiatan ini terbagi dua, yaitu pengambilan bunga jantan dan penyemprotan polen. Kegiatan pengambilan bunga jantan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat berupa egrek. Kemudian pada bunga jantan dipukul merata sampai serbuk sari atau polen berjatuhan. Kemudian polen harus melewati beberapa proses yang dimulai dari pengayakan, penyimpanan di oven, serta pencampuran dengan tepung talkum dengan perbandingan 1:3. Pada penyemprotan polen, terlebih dahulu dilakukan dengan identifikasi bunga betina, lalu membuka seludang bunga betina, kemudian disemprotkan polen secara merata pada bunga betina yang reseptif, serta diberi pertanda bahwa telah dilakukannya penyemprotan. Tunas pendahuluan. Tunas pendahuluan bertujuan untuk menjaga produksi maksimum, di mana diperlukan pelepah produktif sebanyak-banyaknya. Jemis merupakan kegiatan pengendalian gulma secara kimia yang dilakukan dengan cara penyemprotan pada areal pedingan dan pasar pikul. Dilakukan dengan rotasi 3 bulan sekali menggunakan bahan aktif fluoroxypyrimethylheptyl ester dengan dosis volume semprot 90 liter per hektar dan konsentrasi 0,05%. Manajemen pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemupukan pada TM juga dilakukan untuk mengganti unsur hara pada tanah yang diserap tanaman untuk proses pertumbuhan dan produksi tanaman. Salah satu pupuk yang digunakan adalah dolomit dengan dosis 1,25 kg per pokok. Jemis dilakukan dengan rotasi 3 bulan sekali. Pada pengaplikasian ini menggunakan herbisida berbahan aktif glifosat dengan dosis 300 cc per hektar. Trosenteling dilakukan sebagai pantauan atas rancangan kerja anggaran perusahaan atau RKAP dan merupakan pedoman untuk pembuatan RKO per triwulan. Injeksi batang merupakan pengendalian hama secara kimia dengan menyuntikkan bahan racun melalui batang yang dilakukan sebagai pengendali ulat kantong dan ulat api. Secara biologi, semut hitam dapat dimanfaatkan dalam pengendalian hama pemakan daun kelapa sawit seperti ulat kantong. Light trap merupakan pengendalian kupu-kupu dari hama ulat api dan ulat kantong secara manual.
dilaksanakan pada pukul 4-6 dini hari. Light trap ini menggunakan cahaya sebagai media utamanya untuk pengendalian kupu-kupu dari hama ulat api dan ulat kantong. Pemanenan buah kelapa sawit dilakukan dengan memotong tandan menggunakan alat dodos atau egrek, dengan memotong pangkal membentuk jangkam kodok atau huruf V dengan alat menggunakan kapak. Kriteria matang panen di PTP 4 Kebun Lolo Ilir yaitu jatuhnya 5 brondolan yang masih segar di piringan. Pabrik kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit dimulai dari pusat pam, jembatan timbangan, sortasi buah, loading ram, scraper, vertical sterilizer, thresher, stasiun kempa, digester, mesin kempa, stasiun pemurnian minyak atau clarification station, stasiun pabrik biji atau kernel, dan pengolahan limbah.